Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Hindari kerumunan. kurangi mobilitas. Dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Shalom. Tidak terasa hampir sudah 1 tahun lebih kita posisi berpandemik. Secara manusia berharap kita tidak kena. Kita tidak terkena virusnya dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diketahui bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai, yang senantiasa melindungi. Kalaupun kita terpapar, Tuhan memberikan perbedaan. Itu yang kami dapat pada waktu saya terkena penyakit ini. Tuhan memberikan perbedaan. Teman saya kemarin barusan di Salatiga, dia terpapar. Kurang lebih 1 bulan beliau ngomong sama saya, Pak, 1 bulan. Pada waktu setelah 1 bulan pun dites masih positif. Dites itu masih positif. Dia ngomong sama saya, Pak, kapan saya harus tes lagi? 20 hari lagi, 14 hari lagi saya sampaikan seperti itu. Tes nanti setelah lebaran kurang lebih di tanggal 13, kurang lebih di tanggal 14, dia nanti tes lagi. Dan ketahui Tuhan senantiasa memberikan keperbedaan kepada setiap anak-anaknya. Itu yang perlu kita pegang. Pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, Tuhan pun memberikan perbedaan antara Mesir dengan Israel. Begitu juga kita. Kita adalah Israel rohani yang ditetapkan Tuhan di kota Kudus. Dan Tuhan memberikan perbedaan terhadap keluargamu, terhadap orang di luar Tuhan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Kanan kiri kita itu ada Tuhan. Dia menyertai kita kemana kita berada. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan, kanan kiriku ada Tuhan. Yuk kita katakan sama-sama, lagu ini cukup lama. Ku selalu memandang Tuhan, pandang Dia, Memuji Dia. amin. Ku percaya kepada Tuhan.
berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia gentar menghadapi katakan sama-sama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saudara disertai, hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lalu Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan sama-sama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah, amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus sekali lagi. Kiri kananku, amin. Sekelilingku, amin, amin. Hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh, oh, oh ya, amin. Oh, 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 oh. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, amin, cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di
dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hidup kita diciptakan untuk memberikan persembahan sebagai penyembahan yang benar di hadapannya. Kita siapkan hati kita bahwa ketahui bahwa hidupmu dan hidupku adalah penyembahan. Bawa korban bakaran pada pagi hari ini, korban bakaran yang terbaik. Apa yang bisa kita persembahkan? Harta, Tuhan lebih kaya, Dia punya semuanya. Kita diangkat dari lumpur dosa, dibawa naik menjadi anak, bukan menjadi anak tiri. No, saudara dan saya dilayakkan untuk menjadi anaknya. Dia Bapak. Saya teringat sedikit pada saat anak kecil lari umur 3 tahun, 2 tahun, bapaknya mengedangkan kedua tangannya. Wah, anak itu lari sekencang-kencangnya. Supaya kenapa? Supaya dipeluk sama bapaknya. Pada saat anak kita mungkin 2-3 tahun lah. Itulah Yesus terhadap kita sebagai anak-anaknya. Pagi hari ini bawa korban yang terbaik. Apa yang kita persembahkan? Hati. Penyembahan kita. Korban bakaran sudah tersedia. Kita ditebus. Katakan pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati ku persembahkan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada. Pagi ini kita ada anugerahnya. Hanya karena saudara terluput karena anugerahnya. Terbatas kekuatan kita. Katakan sama-sama. Hidupku adalah penyembahan. Biarkan singer saja yang memuji. Saudara tutup mata, saudara nikmati pujian ini. Pujian dan syukur
demi kalimat. Yes. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau menghampiri kami satu persatu. Yes. Kami sadar bahwa kami ada semua karena Engkau, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Semua karena anugerah. Yes. Amin. Hidup kami hanya bisa menyembah Engkau, Yesus. Katakan sama-sama, haleluya, ku tahu hidupku. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam haleluya. Hidupku berharga di matamu. Katakan segenap nabi hidupku persembahkan. Ekspresikan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh Roh Kudus, Engkau ada. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami meninggikan Engkau. Inilah waktunya kami menyembah Engkau, memberikan korban bakaran yang terbaik buat-Mu. Haleluya. Hinaralamaya sikirelemete karalamalabaya sianaralalalabaya si. Hinaralabata karalabaya siakaralamalabaya sianaralalala. Hinaralabaya sikirelemete karalamalabaya sianaralalabaya siando. Hinaralamaya sikirelemete karalabaya siando. Haleluya. Sikiaralamalabaya siaralalalamo. Hinarala
Tuhanku. Haleluya. Inara lamaya syanara lalalamu. Inara lamaya si. Inara lamaya syanara lamaya syana. Inara lamaya si kerele bete kara lamaya syanara lalalamaya syo. Inara lama takara lamaya syande. Inara lamaya syakara lalama takara lamaya syanara lamato. Inara lamaya syanara lalalamu. Sikiara lamaya sike. Ora lama takara lamaya syande. Ora lamaya syande. Ora lamaya syande. Berikan waktu sejenak. Berikan waktu sejenak sebelum kita menikmati Dia berbicara buat kita. Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami. Yesus. Yes. Berbicaralah Tuhan. Kau kusembah. Dengan pelan katakan. Kau kusembah. Yes. Kau kusembah. Boleh angkat kedua tanganmu. Katakan sama-sama dengan saya. Ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah.
Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Mari berikan ucapan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu menjagai kami. Engkau Tuhan penolong kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau membuat perbedaan kepada umat-Mu. Haleluya. Hanya ucapan syukur yang kami sampaikan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami berhenti untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau alasan utama dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup, ketika kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada di kiri kanan kami, di sekeliling kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap ada di sebelah kami Tuhan. Menanti setiap kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur mengenal Allah seperti Engkau. Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa. Pagi hari Tuhan kami menyediakan hati kami. Berpesanlah melalui firman-Mu. Biarlah hati kami siap ditaburi benih yang baik dalam kehidupan kami. Dan berakar kuat dan berbuah manis dan lebat. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi kami semua. Dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan hari ini? Amin. Yang siap boleh lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan, semuanya sudah siap. Nah, hari Kamis kemarin kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau terangkatnya Yesus ke surga, bahkan luar biasanya berbarengan juga dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat di story WA, WhatsApp, atau di status WhatsApp, story Instagram, banyak mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri dan selamat merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi gambarnya mungkin ada satu orang yang pakai peci, pakai sarung, mau ke masjid, satunya bawa Alkitab ke gereja. Jadi begitu indahnya ketika kita lihat, wah di perbedaan yang ada ungkapan yang muncul yang rame itu berbeda tapi mesra katanya. Jadi meskipun berbeda tapi tetap mesra. Begitu juga pasangan suami istri kan berbeda juga tapi harus tetap mesra. Tapi hari ini saya tidak akan membahas kenapa hari itu bisa 2 hari raya. Saya tidak akan membahas itu. Dan saya tidak akan membahas tentang berbeda tapi mesra. Tetapi yang saya mau bahas adalah ada hal yang menarik antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ada peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga dengan peristiwa kematian Yesus. Meskipun kita sudah memperingatinya jauh-jauh hari, ketika kematian Tuhan Yesus, tapi ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Menariknya adalah karena ada perbedaan keadaan, ada perbedaan situasi para murid waktu itu ketika Yesus mati dan ketika Yesus naik ke surga.
Ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati, para murid itu sangat sedih. Para murid sangat berkabung dan bahkan sangat ketakutan. Kita bisa baca dalam Markus 16 ayat yang ke-10. Markus 16 ayat yang ke-10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Artinya perempuan itu memberitahukan kepada murid-muridnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi sangat wajar ketika mereka kehilangan seseorang yang dicintai, seseorang yang diharapkan, mereka sedih, mereka menangis. Jadi para murid waktu itu sangat sedih, mereka sangat kehilangan seseorang yang diharap-harapkan. Karena mereka merasa Yesus itu sebagai harapan untuk mengubah keadaan mereka yang sekarang malah tidak ada. Yang sekarang sudah tiada, mati, disalibkan. Sehingga mereka merasa, aduh nggak ada harapan lagi. Harapanku sudah hilang, putus asa. Makanya mereka sangat sedih, mereka sangat berkabung, merasa kehilangan, bahkan kesedihannya itu sampai membuat mereka takut. Kita bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita garis bawahi, mereka berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi bukan saja mereka sedih, mereka berkabung, tapi mereka juga takut kepada orang-orang Yahudi. Secara pemimpinnya disalibkan, pasti para pengikutnya juga dicari. Para pengikutnya juga harus dihukum. Kalau mereka tidak, bahasa mereka bertobat, kembali ke jalan yang benar menurut orang-orang Yahudi, mereka akan dihukum. Jadi pemimpinnya dicari, disalibkan, mati, pengikutnya juga harus dicari. Sehingga membuat mereka sangat takut. Makanya mereka berkumpul di satu tempat, mereka mengunci pintunya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut karena sekarang merekalah yang akan dikejar untuk dihukum. Jadi itulah situasi keadaan ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib, ketika Yesus tidak ada, mati, dikuburkan, membuat perasaan para murid itu sangat sedih, berkabung, kehilangan, dan ketakutan. Nah, sangat berbeda ketika kita melihat situasi dan keadaan ketika Yesus naik. Ketika Yesus itu terangkat ke surga. Mungkin kita baru pertama kali dengar ini. Bagaimana keadaannya? Mari kita lihat Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Karena ada satu kebenaran yang luar biasa. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Keadaan yang berbeda ketika Yesus itu terangkat ke surga. Ketika Yesus itu naik ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Judulnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52.
mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Jikalau ketika Yesus mati, Yesus disalib, mereka sedih. Mereka berkabung, mereka merasa kehilangan. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka sangat bersukacita. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sangat bersukacita. Kita bisa melihat satu perbedaan situasi keadaan para murid waktu itu. Ketika Yesus mati, ketika Yesus terangkat ke surga. Yang menariknya lagi bukan hanya bersukacita, tetapi mereka bertambah bersemangat. Jadi kalau ketika Yesus mati, mereka sedih, mereka sangat berkabung, mungkin mereka sangat terpuruk, mereka takut. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, bukan hanya bersukacita, tapi mereka bersemangat. Tadi dikatakan mereka sujud menyembah. Ditambahi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kita akan banyak buka Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bukan sekedar bersukacita, tapi mereka bersemangat, punya gairah. Ketika mereka pulang, mereka bertekun, berdoa, menyembah Tuhan. Berbeda sekali ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati. Mereka terpuruk, mereka takut, mereka gentar. Mereka tidak punya harapan, mereka putus asa. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita. Ketika pulang mereka tetap bertekun bersama-sama menyembah Tuhan. Mereka tetap berdoa bersama-sama. Dan yang mengagetkan sekali, tidak lagi takut, tidak lagi gentar. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka menjadi sangat berani menyampaikan Injil. Mereka sangat berani untuk bersaksi menyampaikan berita keselamatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuinilah dan camkanlah perkataan ini." Kita garis bawahi, hai kamu orang Yahudi. Kita tahu tadi, mereka ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati, mereka takut. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, Petrus dan ke-11 murid berani berkata, kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Hai kamu orang Yahudi, yang tadinya mereka takut dikejar, ditangkap, dibunuh, dihukum. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka menjadi sangat berani. Bahkan berkata-kata kepada orang Yahudi sekalipun. Resikonya mereka akan dihukum, resikonya mereka akan mati, dipenjara. Tapi mereka tetap berkata-kata, hai kamu orang Yahudi, camkanlah, dengarkanlah perkataan ini. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi situasi yang sangat berbeda ketika Yesus mati, ketika Yesus terangkat ke surga? Bukan salah Yesusnya. Padahal sama-sama ditinggal pergi. Ketika Yesus mati, ditinggal pergi. Menurut mereka, mati pasti ditinggal pergi. Situasi yang lain, Yesus terangkat ke surga, ditinggal pergi juga. Tapi situasi keadaan hatinya berbeda. Ketika Yesus mati, mereka sangat takut.
Ketika Yesus mati mereka sangat sedih, berkabung. Makanya biasanya kalau kita ibadah Jumat Agung, lagunya yang sedih-sedih gitu kan. Lagunya penyembahan yang sedih-sedih. Saya nggak tahu apakah ini menurut sama seperti ini. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka punya keadaan yang sangat berbeda ketika Yesus mati. Mereka sangat bersukacita, mereka sangat bergembira, mereka sangat antusias, bersemangat, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan berani tampil untuk mengabarkan keselamatan, mengabarkan berita Injil. Mereka sangat berani, meskipun itu kepada orang yang membenci mereka. Kita cari jawabannya. Saya nggak perlu banyak-banyak poin, 1 poin aja. Tapi kita harus mengerjakan ini semua. Di dalam Lukas 24, kalau tadi Lukas 24 ayat 50, kita lihat atasnya. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Apa yang membuat mereka itu berbeda? Apa yang membuat situasi ketika Yesus terangkat ke surga itu sangat berbeda ketika Yesus mati? Jawabannya adalah ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib, mereka belum mengerti rencana Tuhan. Mereka belum mengerti karya Tuhan. Kalau dalam Lukas tadi berkata, Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya sebelum itu mereka belum mengerti kitab suci. Mereka belum mengerti apa yang disampaikan Tuhan selama ini. Selama berjalan bersama Tuhan mereka belum mengerti. Ketidakmengertian mereka dapat ditujukan pada saat Yakobus dan Yohanes itu meminta dalam kutip kedudukan di sebelah kanan, di sebelah kiri Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Markus 10 ayat 35-37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Artinya mereka masih berpikir Yesus itu adalah pemimpin mereka untuk berperang, untuk berjuang merebut tahta pemerintahan yang sedang dikuasai oleh orang Romawi. Sehingga ketika nanti menang, mereka minta kedudukan. Secara jasmani mereka mengertinya. Mereka mengerti secara jasmani. Oh, berkat secara jasmani. Kedudukan, aku minta kedudukan kepada Tuhan Yesus. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nanti kalau kita menang. Saya bisa bilang, para murid belum mengenal Tuhan. Para murid tidak mengenal siapakah Yesus sebenarnya.
Makanya mereka tidak mengerti rencananya, mereka tidak mengerti karyanya. Bahkan di dalam Matius, Yesus sering berulang-ulang memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Tapi mereka pun tidak mengerti. Dalam pikirannya masih suatu hari nanti bersama Yesus kita akan berperang, merebutkan tahta pemerintahan, kembali menjadi bangsa yang merdeka. Kalau kita menang, aku dapat kedudukan. Itu pemikirannya mereka. Tapi pikirannya Tuhan tidak seperti itu. Rencana Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak akan sekedar menjadi raja di dalam pemerintahan bangsa, tapi menjadi raja segala raja. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematiannya dan mulai menampakkan diri kepada para muridnya, Yesus mulai membuka pikiran mereka. Ini loh rencanaku, ini loh karyaku. Mereka mulai mengenal siapakah Yesus. Mereka berpikir kalau orang mati tidak akan pernah kembali. Itu kalau manusia. Tapi karena dia mengenal Yesus, Yesus mati, kemudian bangkit, hidup kembali. Mereka tahu, ini Mesias. Ini Tuhan. Yang ku kenal luar biasa, ini Tuhan. Dulu mereka enggak kenal, mereka hanya mengenal Yesus sebagai manusia. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Pengenalan kita kepada Yesus menentukan kepercayaan kita kepada Dia. Kenapa mereka sedih? Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita mengoreksi diri kita. Ketika kita masih khawatir, ketika kita masih takut, ketika kita tidak bisa mengasihi orang lain, ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan. KTP kita Kristen, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan kebutuhanku. Padahal Tuhan itu maha kuasa, dapat mencukupkan dalam kehidupan kebutuhan kita. Kalau kita belum mengenal Dia seutuhnya, kita pasti khawatir. Bisa enggak ya? Kalau kita belum bisa mengampuni, jangan-jangan kita tidak mengenalnya. Karena Tuhan itu maha pengampun. Enggak bisa aku mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, kalau kita tidak bisa memberi, tidak bisa menabur, jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan seutuhnya. Bapak Gembala pernah menyampaikan, dulu banyak orang percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, pembuat mujizat, tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai penebus dan penyelamat. Sekarang orang Kristen percaya Yesus itu penebus dan penyelamat. Tetapi sangat ragu Yesus dapat menyembuhkan dia atau tidak. Ragu apakah Yesus dapat menolong dia atau tidak. Kita harus mengenal Tuhan secara seutuhnya. Dia penebus, Dia penyelamat, Dia penolong kita, Dia penghibur kita. Kalau kita masih khawatir, kita masih takut, kita masih tidak bisa mengampuni, tidak bisa berdoa, tidak bisa mengasihi, jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau lebih mengenal Tuhan. Alkitab mencatat orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa. Ini bukan saya yang berkata, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bangsa Israel itu tegar tengkuk karena mereka belum mengenal Allah. Kalau kita hanya mikir secara jasmani, kita akan seperti murid-murid Tuhan. Wah, kok enggak diberkati ya? Kita putus asa, kita sedih, kita takut. Tapi kalau kita ini mengenal Tuhan, respon kita pasti berbeda. Kita semangat, kita punya harapan, kita tetap bertekun, kita berani. Tetapi orang yang mengenal Tuhan pasti berubah dan berbuah. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Satu ayat terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Orang yang mengenal Tuhan pasti berubah dan berbuah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak bisa mengasihi, bukan lagi jangan-jangan, memang kita tidak mengenal Allah. Karena Allah itu kasih. Kalau kita kenal Allah, berarti kita dapat mengasihi orang lain, dapat mengampuni orang lain, dapat berbuah-buah lebat. Mari sama-sama kita belajar. Saya pun belajar setiap hari mengenal Tuhan, mengenal Allah di dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang baik. Kondisi saat ini kita belajar untuk mengenal Allah. Pengenalan kita menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin engkau kenal Tuhan, semakin engkau berserah kepada Tuhan. Tapi ketika engkau tidak mengenal Tuhan, hanya setengah-setengah, hanya secara teori, logika, ilmu, oh ya Tuhan itu baik, tapi tidak pernah mengalami. Mungkin pengharapan, keberserahan kita kepada Tuhan, itu diragukan. Sebenarnya masih banyak yang membuat murid itu bersuka cita. Bapak Ibu bisa cari sendiri di Lukas 24 tadi. Bukan sekedar cuma murid itu mengenal Tuhan. Ketika murid itu mengenal Tuhan, mulai Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus buat mereka. Mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan itu luar biasa, karyanya. Tidak ada satu orang pun yang seperti dia. Sudah mati, bangkit, naik, bisa dilihat orang. Dan mereka sangat bersuka cita. Mereka mengalami yang namanya karya Tuhan yang luar biasa. Dan saya berharap dan berdoa, kita semua mengalami karya Tuhan. Dan karya Tuhan itu membuat kita semangat mengenal Tuhan. Siapakah dia? Kepercayaan kita semakin teguh, semakin kuat. Maka dikatakan kuat dan teguhkanlah hatimu. Mari tutup Alkitab kita. Kita sama-sama berdoa. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan saat ini. Apakah saat ini kami ragu-ragu? Apakah saat ini kami takut, sedih? Hanya aku dan Engkau yang tahu Tuhan. Mungkin suami istriku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu, pendetaku tidak tahu, saudaraku tidak tahu, orang tuaku tidak tahu. Ampuni kami kalau kami belum mengenal Engkau seutuhnya Tuhan.
Tarik kami Tuhan supaya kami dalam rencana-Mu semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan penebus kami, Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi bukti betapa kami bersyukur mengenal Engkau. Kami bisa merasakan kasih-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ajarkan kami, kalau selama ini kami belum bisa mengampuni, selama ini kami belum bisa mengasihi, selama ini kami belum bisa mendoakan orang lain, selama ini kami belum bisa memberi, menabur. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Roh Kudus. Karena Engkau yang diberikan Allah Bapa untuk kami, untuk menolong kami, menuju, mengenalkan kebenaran itu kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengenal Engkau setiap hari, setiap saat. Menjadi orang-orang yang bersuka cita, bergairah, berani. Tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, tidak sedih. Tapi bersemangat untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pak Gembala masih di Bandung. Mungkin hari ini dalam perjalanan pulang ke Kudus. Berapa kali kita sudah merayakan yang namanya perayaan Natal, perayaan Jumat Agung, lalu kebangkitan Tuhan Yesus, seperti kemarin itu kenaikan, lalu turunnya Roh Kudus. Berapa tahun, berapa usia kita mungkin sejak sekolah minggu ya, yang dari kecil kita sudah dari keluarga Kristiani. Tentu yang namanya tudung, ya, tudung bahwa Yesus sudah bangkit itu sudah tidak ada lagi pada kita. Kalau toh kita dalam situasi yang sekarang ini terjadi, mungkin kita bisa takut, bisa gentar, bisa cemas. Tapi biarlah itu tidak berlangsung lama. Apalagi 2 Timotius 1 ayat 7 selalu diingatkan lewat mimbar ini bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang saya lihat, yang kita alami bahwa tudung itu sudah diambil Tuhan dari kita. Itu yang membuat murid-murid itu bisa seperti tadi yang disampaikan oleh hambanya. Ya, bisa begitu bergairah, bersemangat. Ya, apalagi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga sudah mengalami. Sampai akhir hidup mereka kan didapati yang rasul-rasul itu sampai mengalami martir. Dibunuh dengan cara apapun mereka tidak takut. Itu yang pertama. Artinya berapa kali kita sudah merayakan hari-hari besar umat Kristiani, berarti tudung itu sudah diangkat dari kita. Amin. Untuk itu beliau pergi supaya rohnya itu melayang-layang, berdaulat, menguasai orang percaya. Bagian yang kedua yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, waktu malam hari pertama Idul Fitri itu ya, itu saya melihat di WA itu ada viral, ada berita, ada rombongan yang dari kota besar itu sepeda motor khususnya bisa menjebol, masuk ke itu puluhan ribu sepeda motor, ya sampai kalimatnya itu begini, jebol, jebol, jebol ya. Mereka yang sangat rindu ketemu dengan keluarganya, wah senang sekali mereka memuji-muji Allah mereka. Yang saya maksudkan artinya dari kota ini kumpul di daerah-daerah. Makanya nanti kesempatan ini sebelum selesai ibadah nanti kita banyak berdoa Bapak Ibu.
Ya, tadi mau berangkat ada kabar tetangga kena COVID. Artinya kita ini puji Tuhan sampai pagi ini tidak ada klaster kedua, tidak ada klaster ya, klaster baru maksudnya di sini. Tetapi tetap terjaga. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berdoa. Tadi loh kita implementasinya itu prakteknya ini terus menghidupi bahwa kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan itu sudah melingkupi kami. Ya, tadi lagu pertama tadi itu sebetulnya seperti lagu kanak-kanak, seperti ku selalu memandang Tuhan. Ya, nanti kita perhatikan kalimat-kalimat pujian ini, nanti kita nyanyikan lagi sebelum kita berdoa syafaat, kita nanti menerima doa berkat pengembalaan. Ya, ingat Bapak Ibu, tudung itu sudah diangkat dari kita. Kita bisa khawatir, bisa takut, apalagi kalau masalah itu terus bertubi-tubi, atau masalah itu sepertinya jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Ya, tapi kita membuka mata rohani kita, mata iman kita bahwa aku selalu memandang Tuhan. Ya, lagunya coba ditunjukkan sebentar bagian overhead. Ya, mari kalimatnya coba perhatikan Bapak Ibu ya. Nanti kita nyanyikan pujian ini dengan menari-nari. Ya. Ku selalu memandang Tuhan. Terusnya apa itu? Ku selalu memuji Dia. Ini yang kita lakukan nanti pulang dari tempat ini. Jangan hanya di gereja saja, kita bergairah. Oh, beritanya tentang tudung sudah diangkat, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Aku bergairah di sini saja. Tidak, selalu. Ya, ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu percaya kepada Tuhan. Apa? Ku berpasrah kepadanya. Tadi 1-2 kali disebut oleh hambanya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Terus, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Kalau waktu kita masih sekolah minggu dulu, kalau diajari nyanyi happy yaya, kan siang malam itu tangan kita disuruh begini, siang malam. Tidak apa-apa, nanti ini WL yang sudah lama, ini WL yang teman-teman saya yang dari awal ya. Lagu ini lagu favorit untuk saya. Kalau pas lembah pujian, besok pagi ada lembah pujian ya, yang kedua mulai jam 9 sampai jam 11. Terus sebab Dia ku takkan gentar, membuat kita tadi penuh keberanian menghadapi semua musuh. Terus kiri kananku ada Tuhan, kiri kanan ada Tuhan. Terus sekelilingku ada Tuhan. Tambah lagi apa? Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Gerak ya, Bu Priska ya. Nah. Ayo coba, karena kita bangkit berdiri ya. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Tepuk tangan dulu. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekarang tepuk tangan dulu. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpayang kepada Tuhan, Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dalam Dia, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekarang gerak-gerak ya Bapak Ibu ya, olahraga ya, ayo gerakan. Kalau pas kiri kananku ada Tuhan. Bapak Ibu, saya 64 tahun loh ya. Sekelilingku ada Tuhan.
Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar. Ayo gerak yuk. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekarang jemaat sendiri yang nyanyi dan gerak ya, kami menyaksikan dari tempat ini. Bagus sekali, tapi belum semua tadi ya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Ayo, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. kiri. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu Ayo, bersamaku. tepuk tangannya lebih keras. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terus nyanyikan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ayo kita terus memuji-muji Tuhan, apapun keadaannya. Ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Ayo sekali lagi. Yesus Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. sebab Dia Ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku
Yesus selalu. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Immanuel, Allah selalu bersama kami, sudah bangkit dari kematian untuk gerejanya. Haleluya. 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 Mari kita masuk di dalam doa syafaat dulu. Kami mengambil otoritas kuasa kebangkitan-Mu yang sudah Kau berikan kepada gereja selama berabad-abad sampai dengan pagi ini. Di rumah Tuhan ini, kami adalah orang-orang yang sudah Kau tebus, yang sudah mengalami pengampunan, anugerah kasih karunia-Mu, kepenuhan Roh Kudus, ciptaan baru. Kami sudah terima semuanya, Bapa. Kadang-kadang hari-hari yang kami lewati adalah hari yang gelap, hari yang duka. Kami diingatkan, bisa kami mengalaminya, tetapi kami meresponinya tidak boleh berlarut-larut. Sebab Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Kau sudah naik ke surga, dan Kau sudah menyediakan tempat bagi kami. Sebentar lagi Kau datang menjemput kami. Kami tetap minta pelindungan-Mu, Tuhan Yesus. Mata iman kami tetap tertuju kepadamu hari-hari ini. Selamatkan penduduk kota ini khususnya. Selamatkan keluarga kami masing-masing dari pandemi COVID-19 ya Bapa. Kalau sampai hari ini Kau perkenan kami tidak mengalami seperti itu, tetap Tuhan jaga juga keluarga kami, tetangga-tetangga kami, masyarakat Kota Kudus Bapa. Kau jaga, Kau pelihara, termasuk yang datang dari kota ke daerah-daerah. Tuhan, beri kami tetap disiplin dalam melaksanakan protokol. Tuhan, ampuni bangsa kami, kuduskan bangsa kami. Kau jaga bangsa kami, khususnya gereja-Mu, khususnya kami yang ibadah pagi 1-2, Tuhan Kau jaga dengan cara-Mu yang ajaib rumah Tuhan ini, untuk kegiatan kesehatan, kegiatan gereja, kegiatan sekolahan juga selalu Kau beri aman. Kami yang bekerja, kami yang beraktivitas, apapun yang kami kerjakan, Yesus, sekeliling kami ada Engkau Tuhan. Kau jagai kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kalau kami keluar rumah juga ajari kami untuk minta pimpinan-Mu hari-hari ini Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan, selamatkan, jaga kami karena kami adalah biji mata-Mu. Tiap kota pasti ada pendoa-pendoa syafaat yang terus mohon belas kasihan-Mu, bahwa setiap kota dan desanya dijaga Tuhan, termasuk Kota Kudus adalah kota Yesus hadir. Karsidenan Pati adalah karsidenan Tuhan Yesus hadir. Jawa Tengah adalah provinsi Tuhan Yesus hadir. Negara Indonesia adalah negara Tuhan Yesus. Berkati pemerintah pusat sampai daerah dalam mengatur segala sesuatunya dengan sabar, dengan kekuatan yang baru. Masyarakat juga bersedia untuk ditertibkan Bapa, supaya tidak ada pelonjakan COVID-19. Tuhan, kami berseru-seru kepadamu, ampuni bangsa kami, selamatkan kami, sehingga ekonomi segera pulih, pendidikan segera pulih, dunia kesehatan segera pulih. Tuhan, lalu lintas segera pulih kembali, keamanan terus Kau jaga. Kalau ada orang-orang yang mau menyebarkan hoax, memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini, Tuhan batalkan, Tuhan ampuni mereka, karena bangsa ini adalah bangsa milik kepunyaan-Mu. Jaga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke yang dipimpin oleh Pak Jokowi, orang-orang di sekitarnya, memimpin wakil presiden, memimpin menteri, memimpin gubernur, memimpin wali kota, bupati, camat sampai kepala desa. Semua ada sinergi, ada keharmonisan, sehingga peristiwa-peristiwa yang menakutkan, wabah ini Bapak, sudah betul-betul undur dari negeri ini, memasuk ke tempat yang Kau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kawal, Kau jaga
anak-anak kami yang di luar kota, di luar negeri, anak-anak menantu cucu kami Engkau pelihara, pekerjaan kami, perusahaan apapun kegiatan kami Engkau jaga. Biarlah tingkap-tingkap langit terus terbuka, Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah-limpah atas kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah segala kebaikan Tuhan melengkapi ibadah pada pagi hari ini. Baik pujian penyembahan-Mu, firman Tuhan yang disampaikan, biarlah memberkati kita semuanya. Bahwa tudung yang menghalang-halangi kita sudah diangkat Tuhan. Tuhan melimpahi kita dengan anugerah yang namanya iman yang melampaui batas. Iman yang membuat kami percaya bahwa Yesus sudah mendahului kami menjadi lebih daripada pemenang. Terimalah berkat kasih karunia, terimalah berkat Abraham, terimalah kendaraan kemenangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya, memberkati dia dengan berkat Tuhan yang menyelamatkan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus orang percaya menerima dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati.